Pelantikan presiden dan wakil presiden memang masih beberapa bulan lagi. Namun, desas-desus siapa yang akan menempati posisi menteri di kabinet Prabowo sudah tersebar kemana-mana. Ada yang memiliki kapabilitas mumpuni, namun ada juga yang dianggap tidak layak karena memiliki rekam jejak yang buruk. Semoga Prabowo tidak salah pilih. Berikut 6 politikus kontroversial yang tak pantas jadi menteri Prabowo. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Tito Karnavian. Semua orang pasti setuju bahwa Tito Karnavian merupakan salah satu polisi paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Selain berstatus sebagai mantan Kapolri pada tahun 2016 hingga 2019, Tito juga pernah menjadi Kapolda Papua, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hingga dipercaya sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Apalagi sejak era Jokowi, ia mulai merambah ke pemerintahan dengan menjadi Menteri Dalam Negeri sejak tahun 2019 sampai sekarang. Sebagai orang Jokowi, otomatis membuat dirinya juga masuk ke lingkaran Prabowo saat ini. Ia pun disebut-sebut bakal kembali menduduki posisi menteri. Bagi orang awam, Tito layak mendapatkan hal itu. Namun, Tito sebenarnya bukan tanpa celah. Semasa menjadi Kapolri, ia dianggap gagal dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan yang terjadi pada tahun 2017. Bayangkan, selama 2,6 tahun atau sampai habis masa jabatan Tito, Polri tak mampu membongkar kasus itu. Selain itu, Tito juga diduga masuk dalam buku merah KPK, di mana dalam dokumen itu ia disebut menerima suap dari seorang pengusaha. Sayangnya sampai sekarang kasus itu tidak terbukti karena buku merah tersebut sudah dirusak oleh orang tak dikenal. 2. Yasona Lauli. 27 Oktober 2014 adalah hari di mana Yasona Lauli ditarik jadi Menteri Hukum dan HAM oleh Presiden Jokowi, menjadikannya sebagai orang Nias pertama yang berhasil meraih kursi menteri. Sama seperti Tito, Yasona juga dekat dengan Jokowi. Terbukti pada periode kedua Jokowi, ia kembali diplot sebagai Menteri Hukum dan HAM sampai sekarang. Di era Prabowo nanti, namanya juga dikait-kaitkan dengan kursi kabinet. Namun Prabowo harusnya menimbang kembali pilihan tersebut. Ternyata ada beberapa masalah besar selama Yasona jadi Menkumham. Pertama, munculnya kasus narapidana liburan keluar lapas, salah satunya yang dilakukan oleh Setia Novanto. Kedua adalah aksi OTT KPK di Lapas Sukamiskin yang menyeret Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Hussein. Ketiga, KPK juga menemukan fakta bahwa di Lapas Sukamiskin, para napi bisa membangun sel sendiri dengan beragam fasilitas sesuka hati. Dari ketiga faktor itu membuktikan bahwa Yasona tidak becus dalam membenahi lapas, terutama dari praktek suap dan sebagainya. 3. Fadlizon. Beberapa bulan yang lalu, nama Fadlizon masuk dalam bursa calon menteri Prabowo mendatang. Ia kemungkinan akan menempati posisi menteri luar negeri. Kita tahu Fadlizon merupakan salah satu pendiri dan petinggi Partai Gerindra bersama Prabowo. Di Pilpres lalu, ia juga menjadi anggota penasehat TKN Prabowo Gibran. Jadi bukan hal yang mengejutkan jika Prabowo memberi jatah menteri kepadanya. Namun Fadlizon juga punya catatan hitam, seperti pernyataan-pernyataan kontroversialnya terhadap rezim Jokowi, terutama saat Gerindra masih menjadi oposisi, seperti mengusulkan nama ibu kota baru mengikuti nama kepala negara, yakni Jokowi. Pernyataan ini jelas bukan sebuah saran, tapi lebih ke sindiran bernada ejekan. Lalu ia juga pernah menyebut Jokowi sebagai antek-antek PKI. Namun di saat Prabowo mulai merapat ke gerbong Jokowi, tepatnya saat Prabowo dilantik jadi Menteri Pertahanan, Fadlizon yang tadinya kerap hina Jokowi, jadi orang yang paling membela Jokowi dari serangan lawan. Walaupun Fadlizon merupakan orang terdekat Prabowo, namun melihat dari sisi gelapnya, ia masih belum layak menempati posisi menteri yang terbilang vital dalam membantu kerja pemerintah. 4. Dr. Terawan.
Masih ingat dengan Dr. Terawan? Sosok yang pernah jadi Menteri Kesehatan era Jokowi ini kembali dirumorkan akan menjadi posisi Menteri Kesehatan dan Badan Gizi era Prabowo. Jika melihat dari CV-nya, memang harus diakui Terawan merupakan salah satu orang yang punya kualitas di bidangnya. Namun hal tersebut tertutupi dengan sederet kontroversi Terawan. Dimulai dari saat ia menjadi Menkes tahun 2019, saat itu ia gagal mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kinerjanya yang buruk juga diperparah dengan pernyataannya yang kontroversial. Seperti pada awal Februari 2020, Terawan membantah kesimpulan peneliti Harvard University yang memprediksi kasus COVID sudah ada di Indonesia. Terawan menyebut prediksi tersebut sebagai penghinaan kepada Indonesia. Di bulan yang sama, Terawan menyarankan masyarakat Indonesia untuk rajin berdoa agar saat negara tetangga seperti Singapura dan Thailand terjangkit COVID-19, negara kita masih aman. Pernyataan yang konyol. Seharusnya ia memikirkan bagaimana caranya agar virus tersebut tidak sampai masuk ke Indonesia, bukan hanya berharap dari keajaiban tanpa melakukan usaha. Jika sampai terpilih lagi menjadi Menteri Kesehatan, mungkin akan menjadi blunder terbesar Prabowo Subianto. 5. Yakut Holil Kaumas. Jika dibandingkan menteri era Jokowi yang lain, Yakut bisa dibilang sangat beruntung. Pasalnya sejak tahun 2020, ia belum pernah di-reshuffle dari jabatannya itu sampai saat ini. Padahal Yakut dikenal sebagai menteri kontroversial, seperti melindungi kaum Syiah dan Ahmadiyah yang selama ini dianggap sebelah mata oleh komunitas muslim lain. Ia juga pernah mengucapkan selamat hari raya ke komunitas Bahai yang oleh sebagian orang Bahai dianggap sebagai aliran sesat. Yang terakhir adalah penerbitan surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, di mana hal ini memang ada benarnya, mengingat Indonesia sebagai negara multi agama. Kebijakan pembatasan pengeras suara ini olehnya semata-mata untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Salahnya saat itu, Yakut sempat menyamakan suara azan dengan suara anjing yang kalau berlebihan dapat mengganggu ketenteraman lingkungan. Jika terpilih lagi sebagai Menteri Agama, bukan tidak mungkin akan muncul kebijakan atau pernyataan kontroversial lain yang dikhawatirkan bisa membuat kehidupan beragama di Indonesia menjadi buruk. 6. Safri Samsudin. Sosok legend TNI Purnawirawan Safri Samsudin diisukan akan menduduki posisi Menteri Pertahanan Kabinet Prabowo. Namun hal itu langsung ditolak oleh organisasi masyarakat Papua Anti-Toksik Orde Baru. Mereka menilai Safri tidak pantas jadi menteri karena merupakan bagian dari Orde Baru. Saat itu, Safri Samsudin pernah menjadi pengawal pribadi Soeharto, di mana saat memerintah, Soeharto mengeruk alam Papua, sementara warga lokal dibiarkan hidup menderita. Ditambah, saat Orde Baru, Papua memang belum sepenuhnya mau bergabung dengan Indonesia. Selama era Orde Baru, banyak terjadi gerakan kemerdekaan yang membuat Soeharto melakukan operasi militer untuk membungkam warga Papua yang mengakibatkan puluhan bahkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Tak heran, orang Papua tidak ingin ada sisa-sisa Orde Baru seperti Safri Samsudin berkuasa di pemerintahan Prabowo. Apalagi akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan karena mereka takut memori kelam masa lalu terjadi kembali. Nah, dari nama-nama calon menteri Prabowo lain yang viral sebelumnya, kira-kira siapa yang juga tidak layak menempati posisi tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.